Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang bab yang selanjutnya. Oke, di bab kedua ini kita akan berbicara tentang program linear. Oke, program linear. Lah, di program linear kali ini sebenarnya ini bukan merupakan materi yang asing buat kalian, karena kalian sudah pernah belajar tentang program linear pada saat kalian duduk di bangku SMP maupun MTS. Nah, untuk program linear kali ini apa saja sih yang bakal kita bahas? Tadi yang saya sudah jelaskan. Yang akan kita bahas di dalam program linear yang pertama yaitu tentang SPT, LDV, atau LTV. Oke. Sistem pertidaksamaan linear 2 variabel ataupun sistem pertidaksamaan linear 3 variabelnya. Nah, terus apalagi yang bakal kita bahas? Nah, setelah SPT-LDV maupun SPT-LTV, kita akan berbicara tentang yang namanya nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, setelah itu kita akan berbicara tentang aplikasi di kehidupan sehari-hari. Oke, jadi 3 subbab inilah yang bakal kita pelajari di bab program linear. Tadi yang saya sudah jelaskan ke kalian. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi tentang SPT-LDV maupun SPT-LTV. Jadi pengembangan untuk di kelas 11 kita hanya berbicara nilai maksimum dan minimum dan aplikasinya. Nanti kebanyakan soal di program linear berupa aplikasi. Contohnya apa? Nanti akan kita jelaskan. Nah, sebelum kita berbicara nilai maksimum, nilai minimum, dan aplikasinya, kita ulang kembali tentang SPT-LDV maupun SPT-LTV. Dari kalimatnya SPT-LDV dan SPT-LTV. Apa sih perbedaannya SPT-LDV maupun SPT-LTV? Nah, dibedakan hanya variabelnya saja. SPT-LDV 2 variabel, sedangkan TV 3 variabel. Nah, karena kita berbicara tentang sistem pertidaksamaan, maka kita akan berbicara tentang himpunan penyelesaian. Oke, kita langsung masuk saja ke subbab yang pertama, yaitu SPT LDV. Oke. Nah, tadi di subbab yang pertama kita bakal berbicara SPT LDV atau SPT-LTV. Karena kita berbicara tentang pertidaksamaan, maka kita akan mencari yang namanya apa? Himpunan penyelesaian. Nah, oke. Tetapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk suatu luasan atau daerah. Karena berbentuk luasan atau daerah, maka kita akan berbicara tentang yang namanya kartesius. Nah, misalkan di sini kita punya soal seperti ini. Tentukan contoh yang pertama, misalkan kita punya tentukan daerah himpunan penyelesaian dari suatu SPT-LDV di mana ada 2
X plus 3Y yang kurang dari sama dengan 6. Terus X min Y yang kurang dari sama dengan 1. Terus X lebih dari sama dengan min 1 dan Y-nya ternyata di situ lebih dari sama dengan 0. Oke. Nah, untuk contoh yang pertama ini saya rasa kalian sudah pernah lihat soal seperti ini waktu kalian kelas 8. Nah, untuk mencari daerah himpunan penyelesaian, maka jawaban bakal dalam berupa kartesius X, Y. Nah, tetapi gimana sih cara mencari koordinat kartesiusnya? Simpel. Langkah pertama untuk mencari koordinat kartesiusnya, kita cek dulu. Jawab. Untuk yang pertama, kita punya 2x plus 3y yang kurang dari sama dengan 6. Nah, kalau kalian bisa langsung juga nggak masalah dengan mengenolkan x maupun y-nya. Nah, tetapi kalau kalian masih belum paham, kalian bisa gunakan bantuan dari kotak. Di sini ada X, di sini ada Y. Nah, kita masukkan 0 dan 0. Setelah itu, masukkanlah si 0 ini ke dalam bentuk X. Berarti ketemu 2 dikali 0, 0, 3, sisa tinggal 3Y. 3Y, anggap ini sama dengan Y-nya tetap, tetapi koefisien dari si Y-nya pindah ruas. Berarti 6 dibagi 3, hasilnya adalah 2. Dimasukkan kemana? Ya, secara otomatis dimasukkan ke dalam bentuk Y-nya. Oke, terus untuk Y yang sama dengan 0, masukkan Y-nya. Ketemu 2X sama dengan 6. X-nya tetap, 2-nya pindah, 6 dibagi 2, 3. Maka kita punya koordinat, ingat koordinatnya itu X, Y, bukan X, X. Oke, X, Y. Berarti koordinat yang pertama adalah 0,2. Dan koordinat yang kedua adalah 3,0. Oke, lanjut. Kita punya X min Y yang kurang dari sama dengan 1. Masih tetap kita gunakan. Oke, masih sama. Di sini ada X, di sini ada Y. 0 dan 0. Masukkan X-nya. X sama dengan 0. Berarti ketemu berapa? Min Y yang kurang dari 1. Min Y-nya, min 1-nya pindah ruas ke kanan. Jadi berapa? Jadi min 1. Masukkan ke mana? Ya otomatis ke Y. Nah, kalau Y-nya 0, masukkan, ketemu 1. Berarti koordinat yang pertama adalah 0, min 1. Dan koordinat yang kedua 1,0. Oke, gimana untuk X sama Y-nya? Karena X sama Y-nya sudah ketemu, langsung saja kita buat ke dalam kartesiusnya. Nah, di sini ada X, di sini ada Y. Oke, nah di sini berarti kita punya yang paling jauh 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, saya sarankan pada saat kalian menggambar kartesius, kalian gunakan penggaris supaya skalanya sama. Oke, yang pertama dulu, kita punya titik berapa? 0,2. X-nya 0, Y-nya 2. Berarti ketemu di sini. Terus, yang kedua, 3,0. X-nya 3, Y-nya 0. Berarti ketemu di sini. Nah, kita tarik garis lurus. Oke. Nah, ini adalah garis 2x plus 3y yang kurang dari sama dengan 6. Oke. Setelah itu, kita punya 0, min 1. X-nya 0, Y-nya min 1. Berarti ke bawah. Terus yang satunya berapa?
not 1,0. Berarti X-nya 1, Y-nya 0. Oke, ketemu. Kita tarik garis lagi. Tarik. Nah, ini adalah garis X min Y yang kurang dari sama dengan 1. Oke. Setelah itu kita punya di sini X yang lebih dari min 1. Oke, X yang mana? X yang horizontal kah atau vertikal? Oke, X adalah yang horizontal. Berarti karena X yang horizontalnya lebih dari min 1, berarti kita ambil yang min 1 di sini. Kita tariklah min 1 ke sini. Nah, ini adalah garis X yang lebih dari sama dengan min 1. Sedangkan Y yang lebih dari sama dengan 0 mana? Yaitu adalah garis yang vertikal. Yang membatasi siapa? Ya otomatis garis yang horizontalnya. Oke. Nah, Y yang sama dengan 0 mana? Ya ini. Yang membatasinya. Yang lebih dari sama dengan 0. Oke, di sini kita sudah punya Kartesiusnya. Setelah itu, setelah kita punya Kartesiusnya, kita cari DHP-nya. Oke, saran. Untuk saran, arsirlah daerah yang salah. Biarkan daerah himpunan penyelesaian bersih. Oke. Kita ambil yang pertama dulu. Untuk untuk garis 2x plus 3y yang lebih dari kurang dari 6. Nah, caranya seperti apa? Kita ambil titik 0,0. 0,0 di mana? Sini. Kita masukkanlah 0,0. Masukkan ke dalam. X-nya 0, Y-nya 0. Sudah? Setelah dimasukkan ternyata hasilnya adalah 0 kurang dari sama dengan 6. Bernilai benar atau salah? Untuk 0 kurang dari sama dengan 6, ternyata dia bernilai benar. Ingat tadi, saran saya yang diarsir merupakan daerah yang salah. Oke, yang diarsir merupakan daerah yang salah. Tapi itu hanya berlaku untuk soal kalau mencari daerah himpunan penyelesaian. Tapi kalau kalian soalnya sudah dalam bentuk grafik, biasanya yang diarsir merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Ini hanya untuk mempermudah saja. Tapi kalau kalian mau menggunakan daerah yang diarsir merupakan daerah yang benar, saran saya gunakanlah warna ballpoint yang berbeda. Oke, ternyata kita kembali lagi. Ternyata bernilai benar. Karena bernilai benar untuk 0,0 titik di sini, berarti kita arsir yang berlawanannya. Oke. Nah, setelah itu untuk yang X min Y. Oke, untuk X min Y sama, kita gunakan titik 0,0. Masukkan 0,0. X-nya 0, Y-nya 0. Masukkan, ternyata 0 kurang dari sama dengan 1. Benar atau salah? Yup, bernilai benar untuk yang di sini. Berarti yang diarsir. Yang sebaliknya. Oke, sudah mulai kelihatan untuk daerah himpunan penyelesaiannya. Terus yang ketiga, X lebih dari min 1. Jelas kalimatnya, X harus lebih dari min 1. Titik di sini berarti berapa? Min 2. Di sini min 3. Di sini berapa? 0. Ya, secara otomatis kita arsir. Nah, sudah belum? Belum. Kita mesti punya Y yang lebih dari 0. Oke, untuk yang Y lebih dari 0, maka kira-kira yang diarsir yang di atas apa yang di bawah? Yap, yang diarsir yang di bawah. Nah, sudah mulai kelihatan kan? Untuk daerah himpunan penyelesaian yang mana? Yap,
daerah himpunan penyelesaiannya berada di tengah. Ini adalah D, H, P-nya. Oke, silahkan kalian pahami dulu untuk bagaimana sih mencari daerah himpunan penyelesaiannya. Dan saya rasa untuk contoh soal yang jenis pertama ini kalian sudah sering mendapatkan contohnya waktu kalian duduk di bangku SMP. Oke, silakan kalian catat terlebih dahulu. Jika kalian masih belum paham, silakan ulangi lagi bagaimana sih penyelesaian untuk mencari daerah himpunan penyelesaian. Oke, silakan kalian pause dulu. Oke, selesai. Kita masuk contoh yang keduanya. Di contoh yang kedua, berlawanan dengan contoh yang pertama. Di contoh yang kedua, kita punya soal seperti ini. Tentukan S, P, T, L, DV dari gambar di bawah ini. Oke, kita punya Kartesius. Kartesiusnya seperti ini. X, Y. Misalkan kita punya Kartesius seperti ini. Nah, dan kita punya Kartesius seperti ini. Oke. Di sini kita misalkan titiknya 4. Di sini kita misalkan titiknya 2. Di sini kita misalkan titiknya min 2. Dan di sini kita misalkan titiknya 2. Oke. Nah, berbeda dari yang tadi. Sekarang yang diarsirlah yang merupakan DHP. Jika yang diarsir merupakan daerah himpunan penyelesaian. Oke. Yap, untuk contoh yang kedua, ternyata yang diarsir merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, jadi saran saya tadi, kalau kalian ketemu soal, di mana soalnya kita bakal mencari daerah himpunan penyelesaian, maka biarkan yang bersih merupakan daerah himpunan penyelesaian. Tetapi, kalau kalian ketemu soal di mana soalnya ternyata dalam bentuk gambar atau grafik seperti ini, maka yang diarsir biasanya merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, kita sudah punya beberapa titik. Oke, nah kalau dilihat dari Kartesiusnya, hanya di segitiga ini loh ya, yang di sebelah sini dan sebelah sini, itu bukan merupakan daerah himpunan penyelesaian. Oke, bagaimana caranya? Jawab. Oke, saya rasa kalian masih ingat rumus untuk mencari persamaan jika diketahui dua buah titik. Oke, mudah-mudahan masih ingat. Rumusnya seperti apa? Ya, saya tuliskan lagi rumusnya. Rumusnya adalah
Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ini adalah rumus untuk mencari titik. Untuk mencari persamaan linier jika diketahui dua buah titik. Oke, yang pertama, saya anggap ini adalah garis yang pertama, ini adalah garis yang kedua, X ini adalah garis yang ketiga, dan Y ini adalah garis yang keempat. Jadi ada 4 garis yang menentukan daerah himpunan penyelesaian untuk soal nomor 2. Oke, kita masuk ke garis yang pertama dulu. Kita punya titik berapa di situ? Ayo cek. Yap, kita punya titik 0,2 dan kita punya titik 2,0. Oke, untuk X1 maupun Y1 nya terserah, yang penting harus konsisten. Saya anggap yang di sebelah kiri ini merupakan X1, Y1. Oke, nah berarti tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Y min Y1 nya berapa? Y1 nya 2 per Y2 nya berapa? Y2 nya 0 min 2 sama dengan X min X1 nya berapa? X1 nya 0 per Y1 nya berapa? X2 nya berapa? X2 nya 2 min 0. Oke, cek lagi. Y min Y1. Ini X1, ini Y1. Oke, ini X2, ini Y2. Oke, ketemu Y min 2 per min 2 sama dengan X per 2. Kalikan silang, ketemu 2Y min 4 sama dengan min 2X. Oke, 2Y min 4 min 2Y. Nah, pindahkan, ketemu 2X plus 2Y sama dengan 4. Oke, bisa disederhanakan. Bisa kita bagi dengan 2. Ketemu X plus Y yang sama dengan 4. Sudah ketemu sistem persamaan linear? Udah. Tapi ingat, yang diminta itu bukan persamaan linearnya, tetapi pertidaksamaan linearnya. Nah, karena yang diminta adalah pertidaksamaan linearnya, oleh karena itu yang diminta tandanya bukan dalam bentuk sama dengan, tapi bisa saja kurang dari atau lebih dari. Oke, caranya seperti apa? Sama, kita manfaatkan titik 0,0. Oke, coba kalian lihat titik 0,0-nya dia berada di mana. Untuk titik 0,0-nya ternyata dia berada di sebelah kiri dari persamaannya. Oke, berarti tinggal kita masukkan 0,0-nya. Ingat, yang di sebelah kiri, berarti yang diminta adalah yang benar. Oke. Nah. Oke, yang benar. Kalau seperti ini, nggak apa-apa, wis. Berarti sebenarnya ini tidak terlalu berpengaruh ya. Oke, yap. Saya tambahkan saja untuk pertidaksamaan DHP-nya, sorry. Saya tambahkan DHP-nya. Oke, berarti titik yang ini tidak berpengaruh. Oke, yang berpengaruh adalah hanya titik ini saja. Ini adalah titik yang ketiga. Oke, nah ke sebelah kiri. Karena ke sebelah kiri, berarti tandanya harus benar. Ingat, pernyataan harus bernilai benar. Masukkan 0 ditambah 0 titik-titik 4. 0 titik-titik 4. Pernyataan yang benar dari 0 dan 4. Yap, 0 itu adalah kurang dari sama dengan 4. Berarti kita punya pertidaksamaan yang pertama adalah X plus Y kurang dari sama dengan 4. 2, sorry. 2. Oke. X plus Y kurang dari sama dengan 2. Wah. Oke, ini adalah pertidaksamaan yang pertama. Pertidaksamaan yang kedua. Pertidaksamaan yang kedua ternyata dia melewati
titik mana? Yap, pertidaksamaan yang kedua ternyata dia melewati titik ayo berapa itu? Nol, min 2 sama 4,0. Oke, masukkan ke rumus langsung. Y min Y1. Y min Y1 nya berapa? Y1 nya adalah min 2. Berarti kita ubah jadi plus 2 per Y2 nya berapa? 0 plus 2 sama dengan X min X1 nya berapa? 0 per X2 nya berapa? 4 min 0. Oke, Y plus 2 per 2 sama dengan X per 4. Oke, kalikan 4 dikali Y, 4Y plus 8 sama dengan 2X. Oke, biar bagus berarti 4-nya yang pindah ya, ketemu 2X min 4Y sama dengan 8. Karena yang pindah adalah si Y-nya. Bisa disederhanakan? Bisa. Kalau disederhanakan menjadi berapa? X min 2Y sama dengan 4. Oke, cek lagi dulu. Barangkali ada yang belum tepat. Y plus 2, oke, sama dengan 0 plus 2 X min 0 sama 4. Oke, yap, betul ya. Nah, sekarang sama kita gunakan titik 0,0. Oke, 0,0. 0,0 bandingkan dengan 4. Logikanya 0 itu pasti kurang dari 4. Berarti pernyataan yang diminta adalah pernyataan yang bernilai benar. Oke, masukkan. Ketemu 0 dikurangi 2 dikali 0 titik 4. Berapa? Yap. 0 titik 4. Pernyataan benar adalah 0 kurang dari sama dengan 4. Kenapa ada sama dengannya? Karena garisnya tidak putus-putus atau garisnya itu langsung. Berarti ketemu pertidaksamaan yang kedua adalah X min 2Y kurang dari sama dengan 4. Oke. Yap. Ternyata X yang di sini tidak mempengaruhi karena X bisa di atas maupun di bawah. Yang dipengaruhi adalah si Y-nya. Oke. Nah, ternyata sumbu Y-nya dia berbatas, sumbu Y membatasi apa sih? Yap, sumbu Y itu adalah sumbu yang membatasi X. Oleh karena itu, yang ketiga, X harus lebih dari sama dengan 0. Berarti kita sudah punya 3 pertidaksamaan. Yang pertama adalah X plus Y kurang dari 2. Terus yang kedua, X min 2Y kurang dari sama dengan 4. Dan yang ketiga, X lebih dari 0. Oke. Seperti itu cara mencari mencari sistem pertidaksamaan linier jika yang diketahui adalah grafik. Oke, silakan kalian
catat bagaimana cara penyelesaiannya, dan silakan kalian pahami juga bagaimana cara menyelesaikannya. Oke. Yap. Saya hapus. Nah, untuk contoh yang ketiga, saya minta kalian mencobanya. Tentukan DHP dari 4X min 3 kurang dari sama dengan 12. Kurang dari sama dengan 3Y. Terus yang kedua, min X plus 2Y lebih dari sama dengan 4. Terus X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Satu lagi, 4. Tentukan. Jangan tentukan. Tentukan apa, Pak? S, P, T, L, D, V dari gambar di bawah ini. Jika yang diarsir merupakan DHP kartesiusnya X, Y. Oke, gambarnya. Daerahnya ada di sini. Misalkan ini merupakan titik min 1. Terus ini merupakan titik min ini titik 4. Sini titik min 2. Di sini titik min 3. Di sini titik min 4. Oke, mudah-mudahan kelihatan titik ininya. Min 3 dan min 4. Oke, silahkan kalian kerjakan di buku catatan kalian. Setelah itu, kalian foto hasil kalian, kirimkan ke ketua kelas. Setelah itu, ketua kelas kumpulkan ke saya dalam bentuk PDF atau dalam bentuk satu folder. Jadi nanti saya ulangi lagi, kumpulkan hasil kerjaan kalian pada ketua kelas. Setelah itu, ketua kelas kirim hasil pekerjaan teman-teman dalam bentuk satu file saja, dalam bentuk PDF. Dan untuk
uh, penamaan filenya sesuai dengan nomor absen. Oke, saya tunggu jawaban kalian. Oke, yuk, mungkin untuk video kali ini saya cukup. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan lewat WhatsApp. Saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.